Nanti dulu dong, nanti. Iya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polda Lampung gelar konferensi pers dukun palsu yang tipu korban hingga 81 juta rupiah. Ditreskrimsus Polda Lampung menggelar konferensi pers dukun palsu yang tipu korbannya hingga 81 juta rupiah. Pelaku atau dukun palsu tersebut dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Lampung pada Kamis 22 Agustus 2024. Pelaku telah dihadirkan dengan menggunakan kaos oranye dan dimasukkan ke dalam ruangan gelar konferensi pers. Pelaku merupakan dukun palsu yang berdomisili di Banten. Pria tersebut membohongi korbannya yakni warga Bandar Lampung dengan modus bahwa korban dan suaminya telah terkena guna-guna. Jajaran Ditreskrimsus Polda Lampung tangkap Endang yang diduga dukun palsu. Ditreskrimsus Polda Lampung Kombes Pol Doni Arif Praptomo mengatakan tersangka menipu korban karena mengaku bisa mengobati gangguan makhluk halus. Pelaku juga mengaku dari hasil terawangannya bahwasannya korban memiliki gangguan makhluk halus. Korban dengan mudahnya dibujuk hingga akhirnya melepaskan pakaiannya saat video call dengan pelaku. Tersangka pada saat video call ini pun melakukan screenshot dan tersangka akhirnya berhasil mengambil foto screenshot dan mengancam korban dengan menyebarluaskan foto pribadinya tersebut. Nanti dulu dong, nanti. Iya. Alhamdulillah. Aksi praktek dukun palsu ya. Kamu dapat dapat pengetahuan untuk berpraktek ini dari mana? Ya, sendiri. Apa di lapas? Belajar dari mana? Tahan di lapas apa? Sendiri. Belajar sendiri itu di mana belajar? Dari kantor lapas dulu. Orang tuamu guru. Orang tuamu guru yang berpraktek untuk pengobatan orang juga. Seperti itu. Dulu kamu pernah melakukan perbuatan seperti ini juga sampai ditahan? Nggak pernah. Tapi pernah terjerat perkara yang lain. Perkara apa? Begal. Di mana? Di bis. Berapa tahun pernah di kemarin? 4 tahun. Terus kenapa kamu melakukan perbuatan ini lagi? Kamu tahu nggak kalau ini salah? Tahu? Foto-foto yang kamu dapatkan itu sempat kamu sebarkan apa tidak? Tidak. Hanya kamu gunakan untuk mengancam para korban itu saja. Iya. Iya. Terus duitnya dipakai buat apa, Bang? Untuk apa duitnya? Buat padepokan. Buat padepokan. Padepokan apa? Al-Badriya Banten. Hah? Al-Badriya Banten. Apa? Al-Badriya Banten. Al-Badriya Banten. Iya. Padepokan apa itu? Padepokan itu ngaji bareng. Hah? Buat ngaji bareng sama makam umum. Loh, kalau untuk ngaji bareng kenapa kamu dapatkan modalnya dari perbuatan seperti ini? Padepokan punya sendiri apa dari mana? Ini sendiri. Punya sendiri. Jangan, kan begitu. Ide, ya, terkait dengan adanya postingan yang bermuatan pornografi atau cabul, ya, dan juga terkait dengan pemerasan, ya. Kalau bisa kami sampaikan bahwasannya perkara ini diawali dengan adanya laporan polisi nomor LPB 167 4 Romawi 2024 yang diterbitkan oleh Polda Lampung pada tanggal 23 April 2024, di mana daripada si tersangka ini ternyata
Ya, terkait dengan kasus penangkapan dukun palsu yang ada di Bandar Lampung, di mana korbannya adalah warga Bandar Lampung, kita akan mendengarkan keterangan langsung yang akan disampaikan oleh Direskrim Polda Lampung, Kombes Pol Doni Arif Praptomo. Permintaan atau penawaran dari tersangka kepada korban saudara Erlawati untuk mengobati daripada si pelapor ini. Ya, jadi dalam percakapan melalui WA dan juga telepon yang terjadi antara si pelaku dan korban atau tersangka dan korban, ini tersangka mengatakan bahwasannya tersangka ini memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan. Dari hasil terawangan si tersangka, korban ini mengalami gangguan makhluk halus, katanya demikian. Sehingga atas penyampaian tersebut terperdayalah si korban ini dan kemudian mau untuk melakukan apa yang diminta oleh si tersangka. Dalam proses pengobatan yang dilakukan oleh tersangka kepada si korban melalui jarak jauh video call, ya, ternyata tersangka ini meminta korban untuk menanggalkan pakaiannya. Dan pada saat penanggalan pakaian itulah kemudian tersangka melakukan screenshot, ya, atau pengambilan foto saat mereka video call pada saat tersangka meminta korban untuk menanggalkan pakaiannya untuk melihat apakah dan sampai di mana gangguan kesehatan yang dialami oleh korban. Ya. Nah, setelah beberapa foto itu diambil oleh tersangka, kemudian tersangka ini meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang yang awalnya permintaan itu sejumlah 60 juta dengan tujuan untuk melakukan ritual pengobatan daripada sakitnya si korban. Ya. Hal ini kemudian dipenuhi oleh si korban, ditransferlah jumlah uang sekitar 60 juta rupiah ya, kepada si tersangka. Namun ternyata keinginan daripada tersangka ini berlanjut, ya. Dengan 60 juta itu dia merasa bahwasannya apa yang dia inginkan ini dapat dipenuhi oleh si korban. Kemudian dia pun juga meminta tambahan uang dengan maksud untuk melakukan ritual selanjutnya lagi untuk mengobati penyakit yang dialami oleh si korban ini, ya. Namun korban kemudian merasa bahwasannya permintaan ini terlalu berlebihan, sehingga korban menolak untuk mengirimkan uang permintaan selanjutnya. Namun kemudian si tersangka ini melakukan ancaman kepada si korban, jikalau dia tidak memenuhi permintaan tersangka lagi, tersangka akan mengirimkan foto yang telah di screenshot oleh tersangka pada saat mereka melakukan video call, ya, kepada halayak. Atas ancaman tersebut kemudian Tribuners, mengenai penangkapan dukun palsu oleh Polda Lampung, kita sudah merangkum ke dalam beberapa poin. Di mana poin pertama, konferensi pers penangkapan terduga dukun palsu oleh Direskrimum Polda Lampung pada Kamis 22 Agustus 2024. Poin kedua, Endang asal Banten diduga dukun palsu tipu warga Bandar Lampung hingga mencapai 81 juta rupiah. Selanjutnya, tersangka membohongi korban dengan modus bahwa korban dan suaminya telah terkena guna-guna. Tersangka mengaku bisa mengobati gangguan makhluk halus kepada korban. Dengan mudahnya, korban terbujuk untuk melepaskan pakaian pada saat video call dengan tersangka. Tersangka melakukan screenshot saat video call dengan korban dan menggunakan foto tersebut untuk mengancam korban.
Ya, Tribunas, terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Lampung yang menangkap terduga dukun palsu menipu warga Bandar Lampung hingga mencapai 81 juta rupiah. Dan kali ini kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat siang Bang Zai. Ya, Bang, terkait dengan kasus penipuan oleh dukun palsu ini kan kembali terjadi. Belum lama ini atau di tahun lalu juga kita sempat ngobrol terkait dengan kasus ini, Bang. Dan ini kembali lagi terjadi menimpa warga Bandar Lampung yang ditipu oleh dukun palsu. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih, Bang, yang menyebabkan masih ada saja masyarakat Bandar Lampung yang percaya akan hal-hal gaib dan bahkan ditipu oleh dukun palsu? Ya, pertama saya ucapkan prihatin ya dengan kondisi saat ini tahun 2024, teknologi sudah semakin canggih, dunia maya sudah menjadi sangat luar biasa, tapi masih ada saja masyarakat kita yang percaya dengan hal-hal ya, masih percaya dengan dukun ya, sehingga menjadi korban penipuan bahkan sampai ke pemerasan tersebut. Jadi masyarakat kita memang saat ini masih dari segi literasi ya, literasinya masih sangat rendah ya. Di Indonesia ini literasi hukum, literasi tentang agama, literasi tentang teknologi, khususnya juga di Provinsi Lampung masih sangat rendah sekali. Sehingga perkembangan yang dengan adanya teknologi, kemudian dengan adanya literasi hukum, permasalahan-permasalahan ini kan sebenarnya sudah pernah terjadi dan bahkan sering terjadi ya adanya penipuan yang dilakukan oleh dukun tersebut. Akan tetapi karena rendahnya literasi, baik literasi hukum, literasi tentang agama, tentang teknologi, sehingga menyebabkan masyarakat kita lagi-lagi menjadi korban dari tindak pidana ini. Ya, jadi modusnya ya sama ya, modusnya adalah menipu ya, dengan latar belakang menjadi seorang orang pintar atau seorang dukun. Nah, harapannya sih media yang dalam hal ini ya, Tribun maupun media apapun ya, memiliki peran ya kita semua untuk bisa memberikan pencerdasan kepada masyarakat agar hal ini tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Oke, jadi bisa Mutiara garis bawahi bahwasannya literasinya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Bandar Lampung sendiri memang masih kurang hingga menjadi korban modus penipuan dukun palsu seperti ini. Seperti itu ya, Bang ya? Iya, karena kan ini sudah sering terjadi ya. Mungkin betul. Tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu kan kita sudah bahas dengan yang modus yang hampir sama. Baik. Dukun. Kalau untuk dari tersangka sendiri ini, Bang, ini kan tersangka berpura-pura menjadi dukun palsu dan mengatakan bahwasannya memiliki kemampuan untuk mengusir gangguan makhluk halus dan sebagainya. Apakah motif utamanya ini motif ekonomi atau memang ada motif lain biasanya, Bang, kalau dari tersangka sendiri? Kalau lihat dari nilai kerugian sampai dengan 81 juta rupiah, ini sudah ada motif lain ya. Artinya kalau dari sisi ekonomi kan berapa sih satu bulan orang kebutuhannya untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan dia sehari-hari. Artinya ada unsur lain ya, mungkin gaya hidupnya mungkin atau perilakunya ya, apalagi zaman sekarang sudah ada judi online ya, jadi orang sampai bisa menjual rumah, menjual tanah yang nilainya ratusan juta rupiah karena perilaku tersebut. Artinya kalau hanya untuk kebutuhan ekonomi, untuk hanya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, saya pikir tidak. Artinya ada motif lain di balik dari tindak pidana dari dukun palsu tersebut. Oke, kalau kita melihat kasus saat ini, Bang, terkait dengan dukun palsu yang menipu warga Bandar Lampung ini, apakah bisa dikatakan sebagai kasus pidana yang terencana? Karena kita melihat dia ini modus penipuan dan bahkan ini terjadi pemerasan juga nih, Bang. Ya, dari awal kan memang kalau saya baca dari alur kasusnya kan ini tidak tiba-tiba ya, tidak ujuk-ujuk. Artinya semuanya by proses.
diawali dengan masuk grup, kemudian di dalam grup itu ada proses chatting, ada komunikasi. Artinya memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, dari ada niat buruk atau mens rea dari tersangka ya. Ini sudah direncanakan terlebih dahulu. Artinya tidak tiba-tiba pada saat itu. Artinya memang sudah terencana. Apalagi kalau kita melihat nilai transfer 81 juta rupiah itu kan tentu saja tidak sekali transfer. Artinya transfer ini sudah dilakukan berulang kali. Artinya proses penipuan kemudian berlanjut ke pemerasan ini dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, artinya perbuatan dari tersangka ini memang sudah direncanakan. Kemudian perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut dan terus-menerus untuk menekan korban. Oke, baik. Kalau kita melihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau dukun palsu ini, hukuman apa Bang yang bisa atau pasal apa saja yang bisa disangkakan kepada tersangka dalam kasus ini Bang? Yang pertama tentu dia dimulai dari penipuan ya, 378 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang kedua tindak pidananya berlanjut kepada pemerasan ya, atau pengancaman, sehingga kan kalau saya lihat alur ceritanya kan dia menggunakan foto-foto atau video ya, divideokan, kemudian video tersebutlah digunakan untuk mengancam korban apabila tidak mentransfer sejumlah uang, maka akan disebarkan ke media sosial. Artinya pasalnya bisa berlapis ya, tidak hanya penipuan tapi juga masuk ke dalam pemerasan dan pengancaman. Seperti itu Mbak Mutiara. Oke, baik. Terakhir Bang Zai, dari apa istilahnya ya, kacamata hukum. Tadi di awal sempat disinggung mengenai apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah hal serupa ini terjadi. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi ataupun masyarakat sendiri harus memiliki literasi yang baik. Nah Bang, selanjutnya apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya tidak tertipu dengan hal-hal lumrah yang biasa terjadi seperti ini Bang? Ya, jadi memang masyarakat ini perlu diberikan edukasi ya, edukasi, kemudian literasi hukum, literasi teknologi, literasi tentang agama ya. Artinya kasus-kasus ini kan yang menimpa korban ini tidak hanya sekali dua kali di Lampung, apalagi di Indonesia. Artinya sudah berulang kali terjadi. Harapannya sih ada mulai dari praktisi, akademisi, ataupun pendidik, ataupun termasuk media di dalamnya, memberikan pencerdasan kepada masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan ya, hal-hal yang harus dihindari dalam sehingga tidak menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan pemerasan ini. Ya mungkin mulai dari memberikan seminar ya, memberikan kampanye kan, atau menyampaikan sesuatu termasuk melalui berita-berita ini disampaikan secara komprehensif ya, bagaimana kita agar supaya tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana penipuan maupun pemerasan tersebut. Artinya peran media, peran praktisi, peran akademisi, peran pendidik itu juga penting untuk bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Kemudian tentu saja agar supaya tidak terulang kembali terjadinya korban ini kembali, tentu saja harapannya ada komunikasi ya. Pola komunikasi ini kalau kita lihat tentu saja ada hal yang miss ya, atau yang tertutup, sehingga korban ini menjadi korban yang sendiri ya. Artinya dia tidak melakukan komunikasi yang baik dengan keluarganya gitu, dengan tetangga-tetangganya. Artinya ini terus-menerus sehingga mencapai kerugian 81 juta rupiah. Jadi ada keterbukaan juga ya, komunikasi dengan masyarakat di sekitarnya. Oke, jadi banyak sekali ini hal-hal yang ternyata bisa diupayakan untuk mencegah hal seperti penipuan ataupun pemerasan, berkedok, dukun dan sebagainya ini supaya tidak terjadi lagi kepada kita, khususnya masyarakat di Provinsi Lampung. Baik, terima kasih banyak Bang Zai atas informasinya tentunya dan juga pencerahannya. Ini semoga kasus
serupa tidak terjadi di kemudian hari. Sukses Bang untuk sidangnya dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak Mutiara. Salam sehat. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari pengamat hukum Universitas Bandar Lampung, Zainuddin Hasan, terkait dengan kasus penangkapan dukun palsu yang sudah mengakibatkan warga Bandar Lampung mengalami kerugian 81 juta rupiah. Baik Tribuners, mungkin itu saja Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.